Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hal jami' azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ila hadri jami' abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati sultanul auliya Asy Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila hadrati sultanul auliya Asy Abil Hasan Ali Asy-Syadzili wa jami'il auliya makanu al-ahya minhul mayyitin wa ila hadrati auliya tis'ah wa ila hadrati masyayikhina mu'allifi qutubina ya Allah innallaha yudarrijat fil janna wa yud'a alaina barakati wa karamati wa asrarihi wa anwari fid din wad dunya wal akhirah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Qalal ma'alifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrari fid darin amin ya rabbal alamin. Fa subhanahu ya'jabu kama yasha wa yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi iku tetep keduwene Gusti Allah. Ma utawi barang fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit, wa malan barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Wa intu bedulan lamun nampakaken sapa sira, lamun ngetokaken sapa sira ma ing barang fi anfusikum kang tetep ing dalem awak dhewe sira kabeh autukhfuhu utawa nyamaraken sapa sira kabeh ing ma yuhasibukum mongko bakal ngelanjerat tegese ngisap ngitung-ngitung ing sira kabeh bihi kelawan ma sapa sing ngisap sapa Gusti Allahu Gusti Allah sapa Allahu Gusti Allah fayaufiru mongko bakal ngapura sapa Allah liman maring uwong yasha'u kang ngersakaken sapa Allah ing man wa yu'adzibu lan bakal nyiksa sapa Allah man ing uwong yasha'u kang bakal ngersakake sapa Allah ing man wallahu utawi Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji iku qadirun kang kuwasa, kang banget kuwasane. Jadi dari ayat ini sudah jelas Allah menyatakan bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semua adalah milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi tatkala kita menampakkan apa yang ada pada diri kita atau di hati kita, kita tampakkan atau kita samarkan, kita simpan, sungguh yuhasibukum Allah akan memberikan perhitungan, menghisap semuanya. Yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi ketika Allah menghisap kita semuanya, besok Allah akan memberikan ampunan kepada hamba yang digendaki dan memberikan siksa kepada hamba yang digendaki. Jadi sampean kuwabe nggih. Ini adalah keimanan yang luar biasa tatkala kita itu merasa bahwa Allah mengawasi kita. Nah ini sulit. Jadi kalau orang itu selalu merasa diawasi Allah,
apa yang dia tampakkan atau disimpan di dalam hatinya, Allah akan memberikan hisab loh ya. Jadi tatkala orang ini merasa bahwa selalu diawasi Allah, insya Allah hidupnya tidak sembrono. Jadi orang sembrono dalam melakukan tindakan di dalam kehidupannya itu sebab dia itu tak merasa diawasi oleh Allah. Nah ini, jadi kula mbek sampean itu kudu rumangsa nek kapan diawasi Gusti Allah. Apapun yang kita lakukan, apa yang terbesit di dalam hati kita, kita simpan. Nggih. Kadang sampean enggak ada rasa jengkel, ngerasani wong nang ati, mlaku-mlaku dadok ketemu wong kok lemu. Atine niku lho, wong iku kok lemune nemen jare gampange. Umpama ini terbesit seperti itu. Nah itu kalau sampean mencela meskipun di dalam hati, Allah mengetahui semuanya dan Allah akan memberikan hisab itu. Makanya kita harus bersama-sama belajar. Saya juga akan belajar apa yang ada di dalam dohir kita, apa yang ada di dalam batin kita. Itu harus kita belajar, harus merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau kita merasa seperti itu, insya Allah kita itu tidak sembrono. Jadi kalau mau nipu orang, merasa diawasi Allah, maka nggak jadi. Okay. Mau menghina orang, merasa diawasi Allah, dihisab. Jadi al-an amalun wala hisaba. Besok wagodan hisabun wala amalan. Jadi sekarang kita ini beramal tidak hisab, tidak dihisab oleh Allah karena hisabnya besok. Tapi semua itu ditulis di catatan. Kemudian kalau besok tidak ada amal, yang ada cuma hisab. Makanya kita harus belajar bersama-sama selalu merasa diawasi Allah. Dan beruntunglah bagi mereka tatkala dihisab oleh Allah, dosanya diampuni. Alhamdulillah. Makanya tatkala kita ini kemarin sudah saya sampaikan, kita harus selalu merasa banyak dosa dan kita husnudon kepada Allah. Bahwa Allah itu wasiul maghfirah. Gusti Allah itu Maha Pengampun, sehingga kita ayo memperbanyak istighfar. Kita selalu memohon ampun. Ya. Jadi sekali lagi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi apa yang kita tampakkan pada diri kita, atau bisa diterjemahkan di dalam hati kita, yang kita tampakkan atau yang kita simpan di dalam hati, Allah akan memberikan hisab. Oke, ini yang kita harus belajar terus, bagaimana jadi orang yang selalu mewaspadai setiap apa yang mau dikerjakan, apa yang terbesit di dalam hati. Jadi terkadang di hati ini kadang ada suara, ya. Jadi kalau suara itu khawatir namanya, itu kerentek khawatir kalau datang pertama itu kok jelek, sampai tidak setuju, maka Allah mengampuni. Ya, khawatir al-ula, Allah mengampuni. Tapi kalau sampai setuju, nah ini maka jadi dosa nanti. Jadi sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk mewaspadai apa yang kita tampakkan dalam perilaku kita, kemudian apa yang ada di dalam hati. Ayo kita periksa, ya, kita periksa. Jangan sampai di hati ini dipenuhi dengan perasaan-perasaan jelek kepada orang, ya. Kemudian hati dipenuhi dengan rasa jengkel dan yang lain-lainnya. Jangan, karena semua ada hisabnya. Kita berhati-hati bersama-sama. Allah akan menghisab semuanya. Beruntung bagi mereka yang diberikan maghfirah. Jadi termasuk beruntung pula bagi mereka yang buku catatan amal ada dosa, terus di buku catatan amalnya itu ternyata banyak istighfarnya. Masya Allah, ya. Kemudian Allah memberikan maghfirah. Beruntung bagi mereka seperti ini. Sekali lagi saya mengajak diri saya sendiri juga, semuanya teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa membaca istighfar, ya. Bisa 100 kali satu hari satu malam, silakan. Satu hari satu kali, setiap habis sholat 100 kali, kemudian dikalikan 5, ya.
menjadi 500, silakan, alhamdulillah. Apalagi kalau ternyata sampai satu hari satu malam bisa membaca istighfar 1000 kali, masya Allah, alhamdulillah. Hadza taufik minallah ta'ala. Jadi ketika kita itu dimudahkan untuk membaca istighfar, berarti Allah mensiapkan maghfirahnya, ya. Jadi sekali lagi saya mengajak bersama-sama, ayo diri kita ini kita jaga bersama-sama, jangan sembrono, karena kita berusaha untuk merasa bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Suratul Baqarah ayat 284. Fahmat mongko mujiya sapa sira. Kita lanjut, Allah ing Gusti Allah. Bima kelawan barang huwa kang utawi Allah iku ahluhu kang hakima, wasali lan padha maca selawat sapa sira, tegese ndonga takdim, rahmat takdim, nyuwunaken rahmat takdim sapa sira ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahlihi lan ahline Kanjeng Nabi. Tsumma yastaghfir mongko nuli maca istighfar sapa sira, wad'u lan donga sapa sira, tujab mongko disembadani sapa sira. Jadi sebelum kita berdoa jangan lupa kita membaca alhamdulillah dulu. Kita mulai membaca alhamdulillah, ya. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Ini adalah segot hamdalah segot alhamdu yang paling agung. Ini adalah lafaz seperti tadi itu, ya. Tolong dihafalkan itu. Sebelum doa baca minimal alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, sebelum berdoa baca sholawat kepada Nabi dan ahli, kemudian baca istighfar, terus berdoa. Kata Nabi, kalau kita di waktu berdoa kita mulai dengan hamdu, ya, dengan hamdulillah, membaca hamdalah, kemudian membaca sholawat kepada Nabi, kemudian kita membaca istighfar, kemudian kita berdoa, tujab, maka doa kita akan diijabah oleh Allah, ya. Jangan lupa kalau berdoa. Jadi ada aturannya. Jadi doa itu semuanya mustajabah. Apalagi doanya doa baik, waktunya juga istimewa baik, ya, waktunya juga baik, dalam keadaan baik pula. Insya Allah, ya, doa itu segera diijabah. Keadaan yang baik itu artinya di dalam tubuh kita ini tidak ada sesuatu yang haram, ya, makannya halal, tempat yang kita buat doa juga halal, bajunya juga halal, insya Allah, ya. Kalau semuanya itu halal, insya Allah kita kalau meminta kepada Allah cepat untuk diijabah, okay? Termasuk doa-doa yang kita baca pada malam hari Jumat, ya. Berdoa yang waktu-waktu istajabah itu banyak mustajabah, di antara bainal adzan wal iqamah, ya. Kemudian bainal khutbatain dan seterusnya, banyak sekali, ya. Itu suatu ketika nanti kita bahas bab doa khusus. An Fadhalata kacintai saing Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu an qala dawu sapa Fadhalah bainama Rasulullah ing dalem sijine waktu utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qaidun wong kang lenggah, ya. Ada yang membaca baina Rasulullah, ada yang bainama. Iku qaidun wong kang lenggah, idakhala dumadaan manjing sapa rajulun wong lanang, fasalla mongko nuli salat sapa rajul, faqala mongko ndonga sapa rajul, Allahumma firli warhamni, ing lafat Allahumma firli warhamni. Allahumma do Allah infir mugi ngapura panjenengan li dateng kula, warhamni lan mugi melasi panjenengan ing kula. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, ajilta age-age sapa sira ayyuhal musalli wong kang salat. Idza shallaita ing dalem nalikane salat sapa sira, faqa'atta mongko nuli lungguh sapa sira, fahmat mongko mujiya sapa sira Allah ing Gusti Allah, bima kelawan barang huwa kang utawi Allah iku ahlu kang hakima, wa sholli lan maca selawat sapa sira
donga rahmat nakdim ya donga selawat sapa sira alaihi ing atase ingsun summa ta'uhu mongko donga sapa sira ing Allah. Jadi ini suatu ketika Rasulullah itu duduk, tiba-tiba ada orang laki-laki datang sholat, kemudian baca Allahumma firli warhamni setelah doa itu, setelah sholat kemudian membaca doa ini ya. Nah, Rasulullah dengar bacaan Allahumma firli warhamni, kemudian Rasulullah mengingatkan, orang yang sholat, kamu kok tergesa-gesa ya. Jadi kalau habis sholat baca hamdalah dulu, baca sholawat, terus baru berdoa gitu ya. Qala summa shalla rajulun akhar ba'da qala dawu sapa fadhalah summa shalla mongko nuli salat sapa rajulun wong lanang akhar kang wene ba'da zalika ing dalem sause mengkono-mengkono qaulun nabi yang berbunyi tadi itu idza shallaitaniku ba'da zalika ing dalem sause mengkono-mengkono qaulin nabi fahamida mongko nuli muji sapa rajul Allah ing Gusti Allah wa sallalan maca selawat donga selawat nyuwunaken rahmat takdim sapa rajul ala nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuhal musalli ud'u tujab ayyuhal musalli he wong kang salat ud'u ndonga sapa sira tujab mongko bakal disembadani sapa sira rawahu ngiriwayat hadis sapa at-Tirmidzi Imam at-Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i. Jadi ketika Rasulullah mengingatkan pada orang laki-laki yang pertama ya langsung berdoa, kemudian datang orang laki-laki yang kedua setelah sholat kemudian baca hamdalah, baca sholawat, kemudian baru berdoa. Kata Nabi, ayyuhal musalli ud'u tujab. Wahai orang yang salat, kalau kamu sekarang doa, baca doa, kamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekali lagi semua doa itu akan diijabah oleh Allah ya. Tapi ada syarat-syaratnya ya. Dan harus tahu ya, kalau doa yakin dijabah, tapi harus tahu bahwa sekali lagi apa yang kita minta, apa yang kita sampaikan di dalam doa kita, permintaan kita ya, harus tahu tidak semuanya diijabah oleh Allah sesuai keinginan kita. Sekali lagi. Jadi kita pasrahkan saja, karena itu ketika kita sehabis berdoa pasrahkan kepada Allah. Ya, minta yang terbaik. Ya Allah, kalau permintaan saya di dalam doa ini yang terbaik, ya, maka ijabah. Ya. Kalau ternyata permintaan saya di dalam doa ini tidak yang terbaik, umpama ini minta sesuatu gitu ya, maka pasrahkan kepada Allah, minta yang lebih baik, gitu ya. Seperti itu. Karena Allah lebih mengetahui apa yang terbaik di dalam kehidupan kita, dan Allah akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Ya. Fil Mu'jamil Awsat iku katutur ing dalam kitab Mu'jam Al-Awsat an Anas bin Malik kaciritake sang sahabat Anas bin Malik fi qaulillahi ing dalam dawuh Allah azza wa jalla wa utawi Gusti Allah iku ahlu taqwa ahline kang den wedeni tegese ditakwai wa ahlul maghfirati lan ahli paring pangapura ya. Qala dawu sapa sahabat Anas qala dawu sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Allahu Gusti Allah ana utawi ingsun iku ahlun kang ahli an uttaqa ing yen to diwedeni tegese ditakwai sapa ingsun fala yusyraku mongko ora disekutoni sapa fala yusyraku mongko ora disekutokake sapa bi ingsun wa ana utawi ingsun iku ahlun ahli liman keduwene wong ittaqo kang wedi sapa man tegese duwe takwa sapa man ayusyrika yen to nyekutokake sapa man bi kelawan ingsun an aufira ing yen to ngapura sapa ingsun lahu maring man. Wa fihi lan ing dalam kitab Mu'jamul Awsat anin nabiyyi kaciritai sang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad
Inna min wajibil maghfirah idza khalaka surura ala akhikal muslim. Inna min wajibil maghfirati setuhune iku setengah saking perkara kang netepaken pangapura. Idza khalaka ana oleh manjingake sira. Ana oleh manjingake sira. Isimnya inna muakhar. As-surura ing kebungahan ala akhika ing atase dulur sira. Al muslimi kang Islam. Jadi di dalam kitab Mujamul Awsat disebutkan bahwa Allah itu memang berhak untuk ditakwai, yaitu ya, ditakwai itu artinya kita harus bertakwa kepada Allah, mempunyai rasa takut yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa takwa itu hakikatnya adalah hiyal khosyah, ya. Ya, kita takut kepada Allah, takut kalau kita tatkala meninggalkan kewajiban, kita takut akan disiksa. Kemudian kalau kita menjalankan sebuah kemaksiatan, maka kita takut untuk ya melakukan kemaksiatan, kita takut untuk disiksa. Jadi dua ini adalah isi dari khosyahnya itu. Jadi memang Allah itu bersifat ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, dan Allah adalah zat yang ahli berhak untuk memberikan ampunan itu. Ya Allah. Jadi disebutkan dalam hadis qudsinya tadi, ana ahlun an uttaqa fala yusyraku bi. Jadi saya adalah yang berhak untuk ditakwai, ya. Maka dari itu saya tidak disekutukan. Kemudian saya juga ahli berhak kepada orang yang bertakwa kepadaku untuk tidak mensekutukan diriku, maka saya berhak untuk memberikan ampunan kepada dia. Jadi anufirullahu. Disebutkan hadis yang berikutnya, inna min wajibil maghfirah idza khalaqa surura ala akhikal muslim. Jadi termasuk sesuatu yang menyebabkan ya atau memastikan kita dapat maghfirah. Ini harus diingat, ini hadis ini ya. Tolong dihafal bagi teman-temanku semuanya di rumah. Apa? Idkhalakas surur, kita memberikan rasa bahagia, kesenangan kepada saudara kita yang muslim. Artinya apa? Kita itu jadi orang, kita berusaha untuk selalu bisa menyenangkan orang lain. Jangan sampai kita itu jadi orang yang selalu memberikan kesusahan, ya. Jadi sekali lagi diingat-ingat, dieling-eling ya, konco-konco yang ada di rumah. Kalau kita ingin menggapai maghfirah Allah, ini kata hadis yang berikutnya ini tadi, inna min wajil maghfirah idza khala, ya, as-surura ala akhikal muslim. Jadi kita memberikan rasa surur. Surur itu rasa bahagia. Karena itu saya mohon dengan sangat, ya, kita belajar bersama-sama. Tatkala kita tidak bisa membahagiakan orang lain, minimal jangan menyusahkan. Ini tolong diingat. Contoh teman-teman yang ada di pondok, ya, minjem uang temennya tapi tidak dilunas-lunasin padahal sama-sama butuhnya, ya, atau mencela temennya, kemudian apalagi ngambil barangnya, ini kan namanya menyusahkan. Jadi kalau bisa jadi orang itu, kita belajar untuk selalu memberikan rasa senang kepada orang yang ada di sekeliling kita. Jadi bagaimana kita itu jadi orang mampu menciptakan sebuah kebahagiaan kepada orang yang ada di sekeliling kita. Apalagi kita sudah berumah tangga besok, ya teman-temanku semuanya. Jadi jangan sampai besok kita itu seperti harimau, ya, yang ditakutin oleh orang yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai. Apalagi kita itu kepada istri, kepada suami, ya saya pesan kepada mas-mas, besok kalau jadi suami, jadilah suami yang baik, ya. Jadi suami yang baik. Jangan pakai kekerasan, istrinya salah kemudian dipukul. Jangan, okay? Orang perempuan itu
tidak untuk dipukul-pukulin gitu loh ya. Jadi atau dibentak atau dicela, jangan. Yang perempuan juga ya, mbak-mbak yang ada di rumah, besok kalau jadi istri, saya pesen jadi istri yang baik, istri yang solihah, yang selalu memberikan kebahagiaan kepada suaminya. Jadi kalau ketemu senyum gitu ya, senyum selalu begitu. Jangan suami itu dibentak-bentak ya. Jangan dibentak-bentak, bahasa Jawanya jangan dicelatu itu ya. Karena itu saya berkali-kali bilang ya, jangan jadi istri-istri yang menyusahkan suami. Jadi sebaliknya. Jadi yang laki-laki ingin membahagiakan istrinya, istrinya ingin membahagiakan yang laki-laki. Insya Allah nanti rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah itu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah, jangan lupa selalu memberi sebuah kebahagiaan, selalu memberikan rasa kenyamanan, selalu memberikan rasa senang kepada orang yang ada di sekeliling kita. Tapi ya tentunya ada aturannya, artinya aturan ini adalah tidak melanggar syariat ya. Ada mizannya tetap mizan syar'i. Memberi kesenangan mbak-mbak dengan buka aurat ya ndak bisa ya, ndak bisa, itu maksiat, ndak bisa. Jadi artinya memberikan rasa kebahagiaan, kesenangan tapi diizini syarak. Contoh ya, sampean ngasih sodako, memberikan sedekah kepada temennya ya, memberikan pinjaman temennya yang lagi telat kiriman umpama ya, itu kan senang tentunya ya. Karena itu sekali lagi, ayo bersama-sama saya mengajak teman-temanku semuanya, jadilah orang yang selalu idkhalus surur ya, idkhalus surur kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Terutama saya ingatkan lagi, terutama berilah rasa kebahagiaan, kesenangan kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita ya. Jangan sampai menyusahkan orang tua, jangan sampai menyusahkan guru-guru kita ya, karena ini penting saya sampaikan ya. Dua-duanya ini bisa mengantarkan kepada kebahagiaan kita dunia akhirat ya. Jadi jadilah anak yang baik, yang selalu memberikan rasa bahagia, bangga kepada orang tuanya, seperti sampean dulu di pondok ya, diajarin ngaji A B C itu ya. Sekarang ada di rumah lama, maka dari itu jangan sampai bikin repot ibu bapaknya. Nah, kemudian saya pesan lagi santri-santri yang sudah berumah tangga, Anda juga punya mertua ya, itu juga orang tua Anda. Jangan sampai berani kepada mertua. Ingatlah itu juga orang tua. Kita kan sudah ngaji berkali-kali, orang tua kita ada 3 ya. Ada orang tua yang melahirkan kita, kemudian orang tua yang memberikan istri kepada kita atau suami, kemudian orang yang memberikan ilmu kepada kita. Di antara 3 ini yang paling utama adalah para guru-guru kita, orang yang telah memberikan ilmu, yaitu para guru. Kenapa? Karena guru ini adalah yang membentuk ya sebuah ruhani yang baik, yang membentuk sebuah karakter yang baik, sehingga guru harus dimuliakan. Sekali lagi, 3-tiganya mulia ya, 3-tiganya mulia dan harus dimuliakan ya. Ini saya pesan sekali lagi kepada teman-temanku. Kadang Anda sampean dari pondok merasa pandai, ternyata kemudian pulang orang tuanya dibodoh-bodohin. Nggak boleh ya, nggak boleh. Sampean bisa ngaji, apapun itu adalah hasil perjuangan orang tua. Ingatlah, sampean masih kecil dulu, siapa yang membesarkan? Orang tua. Sampean di pondok ngaji, siapa yang ngasih biaya? Orang tua. Karena itu sekali lagi, orang tua jangan sampai disusahkan. Ayo belajar bersama-sama untuk bisa memberikan rasa kebahagiaan kepada orang lain, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Minimal di antara perwujudannya kita harus mudah untuk tersenyum ya. Bisa nggak senyum? Jadi orang itu jangan suka cemberut. Masa ada orang lihat takut ya? Jangan.
Jadi bagaimana kita itu jadi orang yang murah senyum, tabassam ya. Jadi yang murah senyum gitu loh. Mikir apa toh nggak bisa senyum gitu ya. Jadi yang senyum orang lihat itu seneng gitu ya. Siapapun yang tapi senyum ya tentunya sewajarnya saja. Itu ya Allah, mudah-mudahan barokah Ramadan ini kita diberikan maghfirah oleh Allah. Sekali lagi kita saling mendoakan, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat ya. Teman-temanku semuanya yang ada di rumah mudah-mudahan selalu bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi untuk ngaji hari ini, jadi yang pertama tolong diingat, kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah sehingga hidup kita itu tidak sembrono ya. Apa yang kau tampakkan, apa yang kau simpan di dalam hatimu, Allah akan memberikan hisab ya, dan Allah akan memberikan maghfirah dan azabnya kepada yang dikehendakinya. Yang kedua, kesimpulannya, kalau mau berdoa baca hamdalah dulu, hamdan yuafi tadi atau segot hamdalah yang lain. Kemudian yang kedua baca sholawat kepada Rasulullah, kemudian baru baca istighfar, kemudian berdoalah. Kata Nabi, kalau itu engkau lakukan maka doamu akan diijabah. Kemudian yang terakhir ini tadi, bahwa kalau kita ingin diberikan maghfirah oleh Allah ya, dipastikan maghfirahnya Allah, yaitu kita selalu memberikan rasa bahagia kepada orang yang ada di sekeliling kita. Jangan jadi orang yang selalu menyusahkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf mungkin ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.